Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafa Davito Farizal, nomor absen 24 dari kelas 10E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Kediri. Isi dari pembahasan presentasi saya, yang pertama, latar belakang berdirinya Kerajaan Kediri. Kemudian yang kedua, raja-raja dari Kerajaan Kediri. Yang ketiga, masa kejayaan dari Kerajaan Kediri. Yang keempat, fase keruntuhan Kerajaan Kediri. Dan yang terakhir, peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kediri. Langsung saja yang pertama. Latar belakang berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri, yang juga dikenal dengan nama Kerajaan Panjalu, lahir dari kebijakan Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan pada tahun 1042 Masehi. Untuk mencegah terjadinya perang saudara antara kedua putranya, Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan, Airlangga memutuskan untuk membelah wilayah kekuasaan menjadi dua bagian. Dengan bantuan Empu Barada, wilayah barat dengan ibu kota Doha menjadi Kerajaan Panjalu atau disebut Kediri. Sedangkan wilayah timur dengan ibu kota Kahuripan menjadi Kerajaan Janggala. Meskipun pembagian ini dimaksudkan untuk perdamaian, kedua kerajaan tersebut tetap terlibat konflik selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya Panjalu berhasil menaklukkan Janggala dan menyatukan kembali otoritas kekuasaan di bawah bendera Kediri. Kemudian, kalian juga bisa lihat di sebelah kanan, pada tahun 1042 Masehi awal, mendekati masa akhir pemerintahannya, Raja Airlangga menghadapi masalah pewaris tahta. Dilanjut pada tahun 1042 Masehi akhir, Airlangga membagi wilayah Kahuripan menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala. Pada tahun 1042 Masehi hingga 1135 Masehi, meski sudah dibagi, perdamaian tidak langsung tercipta. Terjadi rentetan konflik fisik antara Panjalu dan Jenggala. Hingga pada akhirnya pada tahun 1135 Masehi, Janggala akhirnya takluk sepenuhnya oleh Kediri di bawah pemerintahan Raja Jayabaya. Selanjutnya di sini saya akan membahas raja-raja dari Kerajaan Kediri. Raja pertama adalah Sri Samarawijaya dari tahun 1042 hingga 1051 Masehi. Raja kedua adalah Sri Jitendraka pada tahun 1051 hingga 1122 Masehi. Raja ketiga adalah Sri Bhameswara pada tahun 1112 hingga 1135 Masehi. Raja keempat adalah Raja Jayabaya pada tahun 1135 hingga 1159. Raja kelima adalah Raja Sri Sarweswara pada tahun 1159 hingga 1169. Yang keenam adalah Sri Aryeswara pada tahun 1169 hingga 1180. Raja ketujuh adalah Sri Gandra pada tahun 1180
hingga 1182. Raja yang ke-8 adalah Raja Kameswara pada tahun 1182 hingga 1194. Dan raja yang terakhir atau 9 adalah Kertajaya pada tahun 1194 hingga 1222. Kemudian masa kejayaan Kerajaan Kediri. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri tercapai pada masa pemerintahan Raja Jayabaya yang berkuasa antara tahun 1135 hingga 1159 Masehi di bawah pemimpinannya. Kediri tidak hanya berhasil memadamkan seluruh perlawanan dari Jenggala, tetapi juga memperluas pengaruh politiknya ke berbagai wilayah di Nusantara. Selain stabilitas politik, sektor ekonomi berkembang pesat melalui optimalisasi pertanian di lembah Sungai Brantas pada perdagangan maritim yang melibatkan komoditas berharga seperti emas dan rempah-rempah. Masa ini juga dianggap sebagai era emas sastra Jawa kuno, di mana lahir karya-karya monumenta seperti Kakawin Bharatayuda serta ramalan legendaris Jangka Jayabaya yang masih dikenal hingga saat ini. Kemudian selanjutnya saya akan membahas fase kemunduran dari Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri dipicu oleh ketegangan internal antara Raja Kertajaya dengan kaum Brahmana sekitar tahun 1222 Masehi. Raja Kertajaya dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan menuntut agar kaum pendeta penyembahnya sebagai dewa, sebuah permintaan yang dianggap melanggar aturan agama. Perselisihan ini membuat kaum Brahmana melarikan diri ke wilayah Tumapel dan meminta perlindungan kepada Ken Arok. Situasi ini dimanfaatkan oleh Ken Arok untuk memberontak, yang puncaknya pada pertempuran Ganter. Dalam perang besar tersebut, pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan kekuatan Kediri dan menewaskan Kertajaya, yang sekaligus menandai berakhirnya dinasti Kediri dan berdirinya Kerajaan Singasari. Selanjutnya peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kediri. Di sini ada 3 macam peninggalan-peninggalan. Yang pertama ada prasasti. Ada 3 yang saya ambil, yaitu prasasti Padelegan, prasasti Ngantang, prasasti Jaring. Kemudian ada candi yang saya ambil, Candi Panantaran, Candi Gurah, Candi Tondowongso. Selanjutnya ada kitab. Yang pertama kitab Bharatayuda, yang kedua kitab Gatotkaca, yang ketiga kitab Semaradahana. Oke, yang pertama saya akan membahas mulai dari prasasti. Yang pertama ada prasasti Padelegan, berisi tentang penetapan sebuah wilayah menjadi daerah otonom atau sima karena bakti penduduknya kepada Raja Bhameswara. Yang kedua, prasasti Ngantang, prasasti yang paling ikonik yang membuat semboyan Panjalu Jayati, Panjalu menang, dibuat untuk memberikan hak istimewa kepada penduduk desa Ngantang atas kesetiaan mereka saat perang melawan Jenggala. Yang ketiga, ada prasasti Jaring, unik karena mencantumkan nama-nama pejabat istana dengan menggunakan nama-nama hewan seperti lembu agra, mejangan puguh, dan macan kuning. Selanjutnya peninggalan candi. Yang pertama, Candi Panataran. Terletak di Blitar, walaupun pembangunannya berlanjut hingga masa Majapahit, bagian awal candi ini sudah mulai dibangun pada awal Kerajaan Kediri, masa Raja Srengenge.
Selanjutnya, Candi Gurah. Terletak di Kediri berdekatan dengan situs Tondo Wongso dan diyakini memiliki terkaitan sejarah. Kemudian yang terakhir ada Candi Tondo Wongso. Ditemukan di Kediri, candi ini dianggap sebagai pusat keagamaan dari masa peralihan Mataram kuno ke Kediri. Kemudian peninggalan-peninggalan berupa kitab. Yang pertama ada Kitab Bharatayuddha, karya Empu Senda dan Empu Panuluh. Kitab ini merupakan adaptasi kisah Mahabharata, namun digunakan sebagai simbol kemenangan Kediri, Panjalu, atas Jenggala. Kemudian Kitab Gatotkaca, karya Empu Panuluh yang menceritakan tentang kepahlawanan Gatotkaca. Kemudian yang terakhir ada Kitab Samaradhana, karya Empu Darmaja yang menceritakan tentang Dewa Kamajaya dan Dewi Ratih. Kitab ini juga berisi pujian kepada Raja Kameswara. Kemudian di sini ada juga daftar pusaka yang saya ambil, ada surabayakompas.com, kemudian detik.com, kemudian sindoronews.com, dan cnnindonesia.com. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.